Baik, puji nama Tuhan, saya ucapkan selamat pagi dan shalom. Boleh sambil lambaikan tangan semuanya, shalom. Wow, puji nama Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Saya berdoa kiranya kita di dalam keadaan sehat, penuh dengan sukacita, dan pagi hari ini kita bersama-sama masuk dalam ibadah, kita memuji menyembah nama Tuhan, dan juga sebentar kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi rasa-rasanya tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, karena saya ingin disayang di tempat ini juga, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Shalom, saya Ade Kurniawan. Saya datang bersama dengan keluarga saya di tempat ini. Saya datang bersama mama, ipar saya, dan cici-cici saya, dan juga satu keponakan saya di sini ya, nyempil satu. Saya hamba Tuhan dan saya melayani sebagai full timer di GBI Haleluya Purwokerto, dan saya salah satu leader yang ada di Ero Community yang membawahi anak-anak muda dan remaja yang ada di GBI Haleluya Purwokerto. Itu saja yang bisa saya sampaikan, dan juga saya mengucapkan terima kasih buat Bapak Ibu Gembala dan juga Saudara Eras yang telah memberikan saya kesempatan untuk saya sharing firman Tuhan pagi hari ini. Dan di kesempatan hari ini saya rindu sharing kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Mungkin ini bukan sesuatu yang enak, ini bukan sesuatu yang nyaman di telinga, tapi rasa-rasanya ini penting untuk kita pahami, ini penting untuk kita sama-sama pelajari, supaya kita bisa mengerti apa yang harus kita lakukan. Boleh minta tolong ditayangkan PPT-nya? Nah, kita mau belajar tentang hal ini, masa sukar. Dari judulnya aja rasa-rasanya udah berat ya. Hidup sudah berat, rasa-rasanya pengen ke gereja supaya dapat pencerahan, tapi kok firmannya tentang masa sukar. Wah, tenang dulu Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mau belajar tentang masa sukar supaya kita tahu apa yang kita harus lakukan ketika masa sukar itu sedang terjadi dalam kehidupan kita. Saya ambil tema ini karena saya rasa kita semuanya juga sudah melihat, kita diperlihatkan, kita diperdengarkan dengan keadaan kehidupan manusia yang sedang tidak baik-baik saja. Kalau Bapak Ibu Saudara sekalian melihat berita atau media sosial, kita melihat bahwa Indonesia secara khusus bangsa kita lagi gak baik-baik aja nih. Yang namanya rupiah lagi melemah, lalu apalagi kinerja pemerintahan lagi dikritik habis-habisan. Bencana alam pun rasa-rasanya tidak sedikit terjadi di bangsa kita Indonesia. Dan saya yakin dan percaya banyak sekali juga pergumulan dan permasalahan yang terjadi dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Maka dari itu rasa-rasanya penting untuk kita sama-sama memahami tentang masa sukar, supaya kita mengerti apa yang harus kita lakukan, dan kita mengerti arti atau definisi dari masa sukar itu sendiri. Kita mau buka di 2 Timotius 3 ayat yang pertama. 2 Timotius 3 ayat yang pertama. Kalau Bapak Ibu Saudara sekalian punya Alkitab dan mau buka Alkitab, boleh silakan. Tapi saya juga sudah siapkan di sini. 2 Timotius 3 ayat yang pertama dikatakan begini, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Saya ulangi sekali lagi. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Bahkan dari versi NLT atau New Living Translate itu dikatakan pakai kata gini, very difficult times, atau punya arti waktu atau masa yang sangat sulit. Di sini bukan lagi pakai kata sulit aja, tapi dikasih imbuhan sangat sulit. Ya, karena kata sangat dalam arti bahasa Indonesia itu punya arti gini, terlebih-lebih. Nah, jadi bayangkan udah masa sulit, tapi di sini kasih kata imbuhan sangat, terlebih-lebih sulit lagi yang boleh terjadi dalam kehidupan kita manusia. Selanjutnya kita mau baca di Efesus 5 ayat 15 sampai 16. Efesus 5 ayat 15 sampai 16 saya bacakan pada Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat.
Versi bahasa Indonesia masa kini dari ayat 16 dikatakan gini Bapak Ibu Saudara. Gunakanlah sebaik-baiknya setiap kesempatan yang ada padamu, karena masa ini adalah masa yang jahat. Sudah jelas dikatakan karena masa ini adalah masa yang jahat. Di televisi atau di media sosial rasa-rasanya setiap kita mau memasuki akhir tahun, kita mau memasuki tahun yang baru, kita selalu diperlihatkan atau diberikan tontonan prediksi. Kita dikasih prediksi bahwa wah Indonesia nggak baik-baik aja, Indonesia akan mengalami itu, Indonesia akan mengalami ini dan lain sebagainya. Dan gak ada sesuatu yang enak didengar, gak ada sesuatu yang enak untuk ditonton. Semuanya sesuatu yang mengerikan, semuanya sesuatu yang menakutkan dan membuat kita resah. Tapi permasalahannya adalah gini, mau diprediksi atau enggak diprediksi, saya mau katakan, firman Tuhan sudah mengatakannya terlebih dahulu bahwa memang akan ada masa yang sukar di depan kita. Dan 3 ayat yang kita baca tadi sebuah peringatan awal, sebuah reminder dalam kehidupan kita. Dan saya yakin dan percaya ayat-ayat yang kita baca itu menyampaikan sesuatu meskipun meresahkan, tapi gini, kita patut bersyukur. Saudara dan saya patut bersyukur. Kenapa? Karena ayat ini disampaikan jauh-jauh hari dalam kehidupan kita supaya kita bisa mempersiapkan diri bila mana masuk dalam masa yang sukar, masa yang gak enak, masa yang sulit dalam kehidupan kita semuanya. Next. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian pernah lah ya paling gak memahami tentang roda kehidupan. Jujur Bapak Ibu Saudara, saya pernah share tentang hal ini dan sempat dikomplain sama seseorang. Loh Dek, kita kan orang Kristen, masa kita ngalamin roda kehidupan? Kita kan akan semakin naik bukan turun, kita jadi kepala bukan ekor. Kok kita masih harus memahami roda kehidupan? Maksudnya gimana? Aku gak setuju tentang hal itu. Wah, sempat jadi perdebatan tersendiri pada saat itu. Tapi saya mau jelaskan kepada kita semuanya, kehidupan manusia memang bagaikan roda yang terus berputar. Ada masa di mana kita berada di atas, atau mungkin keadaan kita sedang baik-baik saja. Semua sedang berjalan sesuai dengan rencana, semua sedang berjalan sesuai dengan ekspektasi, baik dari hubungan, ekonomi kita, bisnis kita, studi, pelayanan, dan semuanya sedang baik-baik saja. Tapi saya mau ingatkan Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan kaget, jangan terkejut, karena tiba-tiba masanya akan ada. Mungkin kita yang awalnya mungkin baik-baik aja, tiba-tiba kita lagi ngalamin sebuah pergumulan nih, tiba-tiba kita ngalamin permasalahan nih. Nah, saya cuma mau katakan, jangan kaget. Siklus atau timeline ini, roda kehidupan ini dialami oleh semua orang, termasuk orang-orang percaya. Loh, kalau gitu percuma dong aku jadi orang percaya, percuma dong aku jadi orang Kristen. Ngapain aku percaya sama Tuhan, ngapain aku percaya sama Yesus kalau ternyata hidupku sama aja seperti orang-orang di luar sana. Katanya anak-anak Tuhan dipelihara, katanya anak-anak Tuhan itu diberkati, tapi kenapa harus ngalamin hal yang sama? Mungkin itu ada di pikiran kita saat ini. Tapi saya mau katakan gini Bapak Ibu, percayalah akan ada pembedanya. Nanti saya akan jelaskan. Saya mau sedikit kesaksian. Saya pernah punya saudara rohani. Saya pernah punya saudara rohani yang memang saudara rohani saya ini perpindahan dari agama yang lain. Perpindahan dari agama yang lain, saya lupa detail ceritanya pertama kali dia ke gereja gimana. Cuman yang pasti saya ketemu dengan saudara rohani saya ini. Dia memutuskan untuk pindah masuk ke dalam agama Kristen. Bahkan sampai dia diusir sama keluarganya, dia nggak apa-apa, dia nggak masalah.
Dia ngekos di kota Purwokerto, dia tinggal bersama dengan teman-teman saya juga. Dia melayani, dia senang banget yang namanya pelayanan anak. Dia suka melayani anak-anak, dia suka dengan panggung boneka, dia suka dengan kreativitas dan lain sebagainya. Dia melayani di anak-anak. Dia senang sekali sekolah minggu. Tapi singkat cerita saya mau katakan, dalam kehidupannya sehari-hari dia mencoba untuk buka usaha seperti angkringan kecil-kecilan di depan kosannya. Dia buka usaha dengan modal uang terakhirnya dia. Dia buka, tapi kenyataannya pada saat dia membuka usahanya tidak berjalan dengan baik. Sampai singkat cerita habis. Karena nggak ada lagi modal untuk mulakan dan lain sebagainya, dia mau nggak mau harus tutup usahanya. Satu saat ketika lagi cool, lagi komsel, saudara rohani saya ini ngomel-ngomel, marah-marah. Kenapa? Katanya jadi orang Kristen diberkati. Katanya jadi orang Kristen itu penuh dengan pemeliharaan Tuhan. Katanya jadi orang Kristen itu enak hidupnya. Mana? Saya sudah memberi diri melayani Tuhan. Saya sudah tinggalkan keluarga saya untuk jadi seorang Kristen. Tapi nyatanya hidupku tetap kayak gini-gini aja. Bahkan sampai di titik kekurangan. Wah, dia marah, dia ngamuk, dia cerita sambil nangis-nangis dan lain sebagainya. Dari cerita ini saya mau katakan gini Bapak Ibu Saudara. Kadang orang di luar Kristen melihat kita, orang Kristen itu hidupnya enak. Orang di luar sana ngelihat orang Kristen, hidupnya diberkati banget ya. Hidupnya kayaknya gak punya masalah ya. Hidupnya terpelihara sempurna sama Tuhan. Padahal ketika kita ada di dalamnya, kita tahu bahwa sebagai orang Kristen tetap ada yang namanya salib yang harus kita pikul. Tetap ada masalah yang harus kita alami. Tapi sekali lagi, ada perbedaan yang menonjol. Mana anak-anak Tuhan dan mana kumpulan orang yang tidak percaya. Bedanya apa? Next. Tuhan menopang langkah kita. Mazmur 37 ayat 23 sampai 24 dikatakan begini, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Inilah perbedaannya Bapak Ibu Saudara sekalian. Oke, kita sebagai orang Kristen memang harus mengalami hal yang sama. Kita harus mengalami roda kehidupan. Dari yang hidupnya baik-baik saja, tiba-tiba kita punya masalah, tiba-tiba kita punya pergumulan. Tapi ini penghiburan buat saudara dan saya. Meskipun kita harus ada di titik yang bawah, kita harus terjatuh, tidaklah sampai tergeletak. Yang percaya katakan amin. Hidup kita meskipun harus mengalami roda kehidupan, kita orang-orang percaya tetap akan ada dalam pemeliharaannya Tuhan. Meskipun jatuh, kita gak akan dibiarkan sampai tergeletak, bahkan berlama-lama di bawah. Tapi percayalah, Tuhan yang angkat kita, Tuhan yang akan bangkitkan kita, Tuhan yang akan kuatkan setiap langkah kehidupan kita. Yang percaya katakan yes. Ketika saya mencoba bertanya kepada Bapak Ibu Saudara sekalian satu persatu, saya yakin dan percaya gak ada yang mau masuk dalam masa sukar. Saya pun begitu. Kalau dikasih pilihan mau atau enggak, saya yakin dan percaya 100% kita gak ada yang mau masuk dalam masa yang sukar. Kita pengen hidupnya udahlah yang enak aja, yang nyaman, semuanya berjalan dengan baik, semuanya berjalan dengan lancar. Itu idealnya kita. Kita pengen semuanya baik-baik saja. Dan sekalipun masuk dalam masa yang sukar, kita tetap ingin yang namanya ngalamin kemenangan. Tidak ada orang yang ikut lomba tetapi tidak berharap menang. Tidak ada orang di dunia ini yang tidak ingin menang atau berhasil. Semuanya pengen menang, semuanya pengen berhasil, semuanya pengen sukses.
Bahkan saya mau katakan gini, orang pesimis sekalipun pada dasarnya ingin menang, ingin sukses, ingin berhasil, tapi terkadang terhalang situasi dan kondisi. Sesulit apapun tantangan yang dihadapi, kita pasti berdoa dan berharap dapat menyelesaikannya semuanya dengan baik. Pagi hari ini saya rindu mengajak kita semuanya belajar 3 poin. 3 poin sederhana yang kita mau sama-sama pelajari. Bagaimana kita menyikapi, menghadapi masa sukar, dan endingnya kita bisa mengalami kemenangan bersama Tuhan. Saya yakin dan percaya firman Tuhan pagi hari ini boleh mengobarkan kembali semangat kita, dan yakin bahwa akan ada kemenangan yang kita terima di akhir masa sukar. Yang percaya katakan amin. Kita mau belajar ada 3 P. 3 P yang kita mau pelajari, apa yang harus kita lakukan, apa yang kita harus pahami tentang masa sukar. Yang pertama adalah pikiran. Fokus pertama dalam menghadapi masa sukar adalah kita perlu menjaga pikiran kita tetap selaras dengan kebenaran firman Tuhan. Poin yang pertama, satu hal yang perlu dibenahi dalam kehidupan kita yang pertama kali adalah ini: memastikan pola pikir kita benar, memastikan cara pandang kita terhadap masa sukar yang kita alami itu baik. Ketika kita mengalami kesulitan, perhatikan baik-baik. Ketika kita memasuki masa yang sukar, kita menghadapi pergumulan, kita menghadapi permasalahan, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mau katakan, itu bukan berarti Tuhan gak lagi baik sama kita. Bukan berarti Tuhan jahat sama kita. Bukan berarti Tuhan sudah gak sayang lagi sama kita. Perlu kita taruh dalam pikiran kita masing-masing pagi hari ini. Ujian, masalah, pergumulan yang memang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, itu sesuatu yang tidak mungkin tidak terselesaikan. Karena Tuhan kita jauh lebih mengenal kapasitas hidup kita. Dari mana saya bisa sampaikan hal ini? Kita buka di 1 Korintus 10 ayat 13. 1 Korintus 10 ayat 13 katakan begini: pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Perhatikan baik-baik, sebab Allah setia. Dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Ini baiknya Tuhan kita. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Seberapa banyak dari kita sering begini, ketika kita mengalami masa sukar, kita suka memilih bereaksi terlebih dahulu. Kita terburu-buru untuk nyalahin keadaan. Kita terburu-buru untuk nyalahin orang. Ini salahmu sih, ini gara-gara kamu sih, ini gara-gara kamu sih, ini gara-gara keadaan kita sih. Bahkan tidak segan-segan kita berkata, ini salahnya Tuhan. Seberapa banyak kita mungkin demikian? Saya mau katakan Bapak Ibu, kita adalah orang yang dikasihi Tuhan. Bahkan di ayat ini dikatakan, sebab Allah setia. Tuhan tidak pernah meninggalkan kehidupan kita. Meskipun kadang kita kurang setia, kadang kita suka melupakan Tuhan, kadang hidup kita gak benar, tapi perhatikan baik-baik, itu tidak menjadi alasan untuk Tuhan meninggalkan kita. Meskipun kita kadang membuat Tuhan sedih, kita mendukakan hati Tuhan, tapi itu tidak dijadikan Tuhan sebagai alasan untuk tinggalin kita. Tuhan tetap ada di posisinya, tidak pernah meninggalkan kita. Dia tetap ada dalam setiap kehidupan kita, baik maupun kurang baik. Maka dari itu penting sekali untuk kita memahami poin yang pertama ini tentang pikiran. Kenapa? Karena next, kita perlu memiliki pola pikir yang benar.
Dengan pola pikir yang benar, maka kita akan memiliki sikap hati yang benar juga. Pikiran kita benar, kita punya hati yang benar, sehingga apa? Kita mampu bersyukur dan tetap percaya. Meskipun keadaannya nggak sesuai dengan harapan kita, meskipun pergumulan masalah rasa-rasanya nggak pernah hilang dari dalam kehidupan kita, tapi kita bisa tetap mengucap syukur sama Tuhan. Thanks God, terima kasih Tuhan. Kita bisa tetap berkata apapun yang terjadi, Tuhan tetap baik, dan kita bisa tetap percaya sama Tuhan. Jadi poin yang pertama ini penting untuk kita pahami. Pikiran kita harus benar. Kita mengerti bahwa meskipun harus masuk dalam masa yang sukar, bukan berarti Tuhan sudah gak peduli sama kita. Bukan berarti Tuhan udah gak sayang sama kita. Tapi kita mau responi semuanya dengan pikiran yang benar, sehingga kita bisa punya sikap hati yang benar dan mampu bersyukur. Kita bisa tetap berkata, Tuhan Yesus baik. Yang mau katakan amin. Yang kedua, secara cepat, perbuatan. P yang pertama adalah pikiran. P yang kedua adalah perbuatan. Saya mau katakan, tidak sedikit orang mengalami masa sukar lebih memilih menyerah dan lari dari proses. Capek Tuhan, aku udah gak sanggup harus hadapi hidup ini. Aku pengen skip aja, aku pengen look out aja dari dunia ini. Sehingga gak heran banyak sekali anak-anak Tuhan memilih apa? Bunuh diri. Karena kadang kita punya pikiran yang salah dan kita tidak bisa mengeksekusi segala sesuatunya dengan baik. Kita pikirannya salah, Tuhan jahat, Tuhan udah gak sayang sama aku, Tuhan udah gak peduli sama aku. Menguasai kehidupan kita sampai akhirnya kita tidak bisa melakukan perbuatan yang benar. Orang berpikir dengan menyerah maka masalah akan selesai. Dengan menyerah maka tiba-tiba masalah itu celing hilang. Padahal dengan kita menyerah itu hanya sekedar menunda dan justru membuat masalah semakin besar dan semakin sulit. Saya berdoa jemaat di GBI Gunung Padang ini tidak ada yang mudah menyerah. Apapun tantangannya, apapun masalahnya, kita mau tetap hadapi. Bukan dengan kekuatan kita, tapi dengan kekuatan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Orang dipenuhi dengan rasa takut, gak yakin ada jalan keluar, sampai dibutakan matanya sehingga tidak bisa melihat bahwa ada Tuhan yang jauh lebih besar dalam kehidupan kita. Padahal kita tahu tadi di ayat di poin pertama kita baca, Dia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan jalan kepadamu jalan keluar. Ini yang perlu kita taruh dalam pikiran kita. Oke, memang Tuhan izinkan ujian, masalah terjadi dalam kehidupan kita. Tapi di samping Tuhan izinkan itu, Tuhan juga sudah sediain pintu keluar, Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang perlu kita lakukan adalah kita minta Tuhan menuntun langkah kita supaya kita bisa menuju jalan keluar yang Tuhan sudah sediakan. Yesaya 41 ayat yang ke-10 dikatakan, janganlah takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu, aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong kau. Aku akan memegang kau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Dalam perenungan saya ketika saya baca ayat yang ini dikatakan gini, dengan tangan kananku yang membawa kemenangan.
Membawa kemenangan berarti Tuhan menuntun dan menemani kita dalam setiap proses yang ada. Ini salah satu kebaikan Tuhan lagi nih. Tuhan memang izinkan masalah terjadi. Tuhan tapi sudah sediakan juga jalan keluar. Dan baiknya lagi adalah Tuhan menemani setiap langkah kehidupan kita. Tuhan tuntun kita langkah demi langkah, step by step, proses demi proses. Semuanya Tuhan temani. Baik kita lagi ngalami sesuatu yang enak maupun yang gak enak, Tuhan ada dan gandeng tangan kita. Sampai apa? Sampai kita menuju jalan keluar dan Bapak Ibu Saudara sekalian mengalami kemenangan. Yang mengerti katakan amin. Maka dari itu saya mau katakan gini di poin yang kedua. Tetaplah berjalan dan melangkah dengan iman. Saya mau katakan mungkin sedikit keras, maaf. Yuk kita sama-sama katakan ini. Jangan sok kuat sendirian. Katakan kanan kiri depan belakangmu. Jangan sok kuat sendirian. Jangan sok kuat sendirian. Kenapa? Karena Bapak Ibu Saudara dan saya gak sanggup, gak mampu tanpa kekuatannya Tuhan. Kita butuh Tuhan. Kita butuh kekuatannya. Kita butuh tangannya Tuhan menuntun langkah setiap kehidupan kita. Di tengah masa yang sukar yang kita alami, tetaplah berjalan dengan iman. Kita datang sama Tuhan meskipun kita lagi gak berdaya, kita lagi penuh dengan masalah, kita penuh dengan pemikiran. Kita datang sama Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Itulah keunikan Tuhan kita. Mari sama-sama kita jalani hidup ini dengan iman. Saya mau katakan, kalau berbicara tentang iman, memang ini salah satu keunikan kita sebagai orang percaya. Kita diperintahkan untuk percaya kepada sesuatu yang belum pernah kita lihat. Coba kalau saya tanya satu persatu, ada yang pernah melihat wajahnya Yesus physically real seperti apa? Mungkin kita cuma sekedar melihat di gambaran di Google apa segala macam, kita melihat oh Tuhan rambutnya gondrong, Tuhan brewokan, mukanya mulus ganteng dan lain sebagainya. Kita mungkin cuma melihat gambaran seperti yang digambar-gambar. Tapi kalau ditanya sudah pernah ketemu sama Yesus? Wah, kalau sudah ketemu sama Yesus mungkin Bapak Ibu Saudara sudah nggak di sini, ya. Kalau saya tanya satu persatu, saya yakin dan percaya belum pernah ada yang real pernah melihat wajahnya Yesus seperti apa. Tapi kenapa kita bisa percaya? Kenapa kita bisa percaya sama sosok atau pribadi yang physically aja kita belum pernah lihat? Kenapa kita bisa percaya? Karena kita punya iman. Kita disuruh percaya sama Tuhan, Sang Pemberi kehidupan yang wujudnya aja belum pernah kita lihat. Tapi kenapa, sekali lagi, kenapa kita bisa percaya dan kita bisa berkata dengan mantap bahwa aku percaya Yesus? Ya karena kita punya modal itu dalam hidup kita, iman. Maka dari itu, untuk kita bisa yakin dan percaya kepada Tuhan, saya mau katakan gini, kenali betul siapa pribadi Tuhan kita. Dan percayalah. Sekali lagi, kenali pribadi Tuhan dan percayalah. Bukan sekedar tahu. Bukan sekedar, ya aku tahu Tuhannya orang Kristen Yesus. Oh ya aku tahu Tuhan itu yang bisa bikin mujizat dan lain sebagainya. Kita cuma sekedar tahu, apalagi semuanya hanya sekedar informasi dari apa kata orang. Tapi saya mendorong kita semuanya jemaat Tuhan di GBI Gunung Padang, yuk kita kenali betul siapa Tuhan kita. Dan percayalah. Di poin yang kedua ini, yang terakhir saya mau sampaikan gini. Ketika kita mau berjalan bersama-sama dengan Tuhan, kita mau melangkah dengan iman, kita mau berjalan ngikutin apa yang menjadi maunya Tuhan, jangan
pakai logika manusia untuk memahami cara kerja Tuhan. Jangan pernah kita berpikir memikirkan cara kerja Tuhan dengan pikiran kita manusia. Nggak sanggup otak kita, Bapak Ibu Saudara. Mungkin bahasanya gini, kalau kita mencoba memikirkan semuanya dengan otak kita manusia, otak kita ngebul. Nggak bisa kita memahami cara kerjanya Tuhan yang sangat ajaib, kreatif, tidak bisa diprediksi. Tapi ketika kita berjalan dengan Tuhan, udah ikuti apa aja yang jadi arahannya Tuhan, kita ikuti saja. Kita melangkah dengan iman percaya kita. Yang mau katakan amin. Dan yang terakhir, saya mau sampaikan, ini mungkin sesuatu yang sedikit aneh, sesuatu yang sedikit gak masuk akal, tapi ini penting untuk kita pahami. P yang terakhir adalah perhatian. Pikiran, perbuatan, dan perhatian. Di tengah kesukaran, jangan hanya fokus pada diri sendiri, tetapi tetaplah memiliki kasih dan kepedulian terhadap sesama. Filipi 2 ayat 3 bagian B sampai yang keempat dikatakan gini, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Kita hidup di dunia ini tidak sendirian, Bapak Ibu Saudara. Dan yang mengalami masa sukar pun bukan hanya diri kita sendiri, tapi orang banyak pun, orang-orang yang ada di kanan, kiri, depan, belakang kita juga sama, mengalami masa yang sukar, mengalami pergumulannya masing-masing, mengalami permasalahannya masing-masing. Yang membutuhkan pertolongan bukan cuma kita. Di tengah kita sedang menghadapi ujian kita masing-masing, sebuah pertanyaan yang saya ingin saudara jawab dalam hati kita masing-masing. Siapkah kita membantu dan memperhatikan orang yang ada di sekitar kita juga? Banyak orang ketika menghadapi masa sukar menjadi fokus pada diri sendiri, menjadi fokus pada kepentingan sendiri. Memang gak mudah, saya mau katakan, gak mudah untuk kita melakukan poin yang ketiga ini. Tapi maukah kita sama-sama belajar untuk melakukannya? Saya dapetin poin yang ketiga ini ketika saya merenungkan dan saya sambil baca-baca buku yang ada. Saya tiba-tiba baca buku tentang doa syafaat. Saya percaya Bapak Ibu Saudara sekalian tidak asing dengan istilah doa syafaat. Seperti yang tadi juga dilakukan, kita sama-sama berdoa syafaat. Doa syafaat adalah doa yang kita panjatkan untuk kepentingan orang lain. Entah mungkin untuk keluarga kita, pemimpin rohani kita, bangsa kita, atau pihak yang lain. Kita berdoa untuk orang lain. Kadang ketika saya mengajar tentang doa syafaat, selalu ada pertanyaan gini, loh, kalau aku berdoa terus buat orang lain, kalau aku terus memikirkan orang lain, gimana hidupku? Aku juga punya masalah, aku juga butuh didoakan, aku juga butuh didukung, aku juga butuh ditolong. Kalau aku disuruh merhatiin orang lain, disuruh doain orang lain, siapa yang perhatiin aku? Aku juga punya hidup, aku juga punya masalah yang perlu dipikirin. Tapi malah di poin yang ketiga ini diajar untuk memikirkan orang lain. Saya mau katakan gini Bapak Ibu Saudara sekalian, next. Tuhan yang akan pelihara kita. Ketika kita punya masalah, kita perhatikan kebutuhan orang lain. Di tengah kita punya masalah juga nih, kita memperhatikan kepentingan orang lain. Kita gak jadi pribadi yang egois. Kita tetap berdoa buat orang lain. Kita tolong orang lain.
Saya mau katakan, Tuhan yang akan perhatikan kehidupan kita. Tuhan sendiri yang akan menolong kehidupan kita. Dan saya mau katakan, Tuhan tidak akan membiarkan kehidupan kita terbengkalai. Di saat kita lagi kekurangan, justru kita lagi didorong untuk yuk kasih buat orang lain, yuk kasih buat pekerjaan Tuhan. Loh, terus hidupku siapa yang jagain? Siapa yang pelihara? Tuhanlah yang akan pelihara kehidupan saudara dan saya. Yang percaya katakan amin. Sekali lagi, poin yang ketiga ini memang gak mudah untuk kita pahami. Dan rasa-rasanya ini bertolak belakang dengan daging kita. Tapi seluruh kebenaran firman Tuhan yang ada pun sebenarnya begini Bapak Ibu. Kita diajar, kita dituntun untuk kita gak berfokus pada diri kita sendiri, tapi kita diajak untuk kita fokus perhatikan apa yang menjadi kebutuhan orang lain juga. Dan percayalah, Tuhan sendiri yang akan pelihara kita. Di saat kita kurang, kita kasih buat orang lain. Percayalah, kita gak akan sampai miskin, kita gak akan sampai kekurangan, kita gak akan sampai minta-minta. Tapi Tuhan yang akan memelihara kehidupan saudara dan saya. Kita ya tetap akan mengalami pemeliharaan Tuhan yang sempurna. 3P ini, saya rindu ini masuk dalam hati kita, dalam pikiran kita, dan kita mau lakukan dalam kehidupan kita semuanya. Kita mau benahi pikiran kita mau melangkah, kita mau melakukan perbuatan yang nyata bersama dengan Tuhan. Dan kita juga mau perhatian terhadap orang lain juga. Kita gak mau jadi anak Tuhan yang egois. Kita gak mau jadi anak Tuhan yang memikirkan keadaan kita terus sendiri. Tapi kita juga mau mikirin apa yang menjadi kebutuhan orang. Di saat kita memang bisa bantu, di saat kita bisa memberi, just do it. Lakukan saja. Percayalah, kita gak akan dibuat kekurangan, tapi Tuhan sendiri yang akan pelihara kita. Dan slide yang terakhir saya mau katakan, tidak ada anak Tuhan yang menjadi kuat tanpa adanya sebuah masalah, masa sukar atau ujian. Tapi ketika kita memang mengalami masalah, masa sukar atau ujian, justru kita sedang dibuat, kita sedang dilatih sama Tuhan untuk kita jadi orang-orang yang semakin kuat. Kita menjadi anak-anak Tuhan yang dewasa, yang kuat. Semua hal yang terjadi dalam kehidupan kita pasti ada maksudnya. Sekarang mungkin ada dari Bapak Ibu Saudara rasanya ingin teriak, sakit Tuhan, gak kuat Tuhan, aku mau nyerah Tuhan, aku gak ngerti aku harus ngapain Tuhan, aku capek, aku sakit, aku lelah. Tapi percayalah, keadaan yang gak enak yang saudara sedang alami itu sedang dipakai Tuhan untuk menjadi cara untuk melatih kehidupan kita, menempa kehidupan kita, untuk kelak kita menjadi emas yang berkilau dan mahal harganya. Saya undang setiap kita bangkit berdiri.